Ibu. Nah, ini sudah masuk belum ya yang tadi out? Sudah masuk. Bisa. Sebentar saja ya untuk refleksi ini, karena juga mau Jumatan, Bapak-bapak. Mau Jumatan, kalau di Jawa Tengah jam berapa Jumatannya? Sama aja ya, setengah 12 atau jam berapa? Jam 12 atau jam setengah 12 kalau di Jawa Tengah. Oke, Bapak Ibu, semoga nanti postesnya bisa dapat nilai yang bagus dan nanti bisa Amin. diseminasinya di sekolah lancar nggih, bisa menularkan ilmunya di apa sekolah untuk para guru-guru di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Mohon izin saya share screen sebentar. Misalnya. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu. Masih semangat, guys. Terakhir terakhir eh, sesi terakhir, jadi harus semangat. Sudah minum kopi Bapak Ibu biar tidak ngantuk. Kalau refleksi sudah nggak ngantuk lagi ya. Sudah bisa on cam semua ya. Baik, Bapak Ibu, jadi refleksi akhir pelatihan untuk AKMI 2024. Nah, Bapak Ibu sebelum mulainya, ini menurut Bapak Ibu ada berapa gambar hewan dalam gambar ini? Kira-kira berapa hewan di dalam gambar ini Bapak Ibu? Gambar hewannya ada berapa? Sementara 10, Bu. Wah, 10 Pak 11, Saiful. 11. Nah, 10. 11. Oh iya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. 10 katanya Pak Saiful. Mungkin Pak Saiful gambar apa saja Pak? Pertama ada gajah, Bu. Ya gajah, Kura-kura. kura-kura, Ikan. kan. Ekor ikan hiu itu. Apa itu? Yang buat belalai itu. Oke, ikan hiu. Terus buaya. Buaya, Nyamuk. nyamuk, nggih, nyamuk. Keledai. Keledai, Anjing. anjing, Kucing. kucing, Tikus. tikus, Dan ular. ular. Nah, sementara 11, Bu. Satu lagi Pak. Nah, satu lagi, Bu. Iya, masih 10 ini saya itu. Sudah 11, Bu, itu, Bu. Oh iya, tuh. Oh iya, 11 ya. Jadi apa? Ini ular, gajah, ikan, Ah, nggih, terus buaya, ikan hiu, buaya, nggih, nyamuk, nyamuk, keledai, keledai, anjing, nggih, kucing, ya. dan tikus. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak Saiful. Mungkin ada lagi, mungkin lebih dari 11 hewan yang ada di gambar. 11 ya. Oke, lanjut. Jadi, mengapa kita perlu refleksi, Bapak Ibu? Untuk apa refleksi ini? Jadi tujuan refleksi akhir penutupan pelatihan dan tujuan refleksi akhir pelatihan dan penutupan. Jadi peserta dapat mengungkapkan pengalamannya. Bapak Ibu senang nggak atau ada kendala nggak dalam proses AKMI ini selama 5 hari? Terus peserta menganggap apa yang telah dan belum dipahami setelah mengikuti pelatihan selama 5 hari dengan jam 8 sampai jam 12. Kemudian peserta dapat memaparkan target yang hendak dilakukan setelah mengikuti pelatihan.
Nah, model refleksinya ada description, examination, articulate of learning ya. Jadi mendeskripsikan pengalaman yang dialami selama pelatihan Bapak Ibu. Kemudian examination menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkan terhadap tujuan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian articulate of learning menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa datang. Nah, refleksinya silahkan bisa yang raise hand mungkin. Ada yang mau raise hand? Pada pelatihan ini saya belajar apa? Hal yang menarik pada pelatihan ini ketika apa? Hal yang tersulit apa Bapak Ibu? Terus Bapak Ibu bangga pada diri Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan ini saat apa? Terus Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak tentang apa? Kemudian satu hal yang ingin Bapak Ibu coba adalah apa? Monggo bisa raise hand. Ya, terakhir harus semangat Bapak Ibu. Jangan ngantuk, Bu. Oh, udah ngantuk Pak, jangan ngantuk Pak. Ini terakhir Pak. Nggih, Bu Nurul. Nggih. Mungkin saya secara garis besarnya saja ya Bu ya, nggak Oke, perlu sesuai ya, ini Ki, nggak Nggih. boleh. Eh, Tentunya selama 5 hari BIMTEK ini, selama pelatihan ini, saya cukup senang menjalani BIMTEK ini meskipun dengan berbagai drama jaringan yang ada. Eh, Banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak ilmu-ilmu baru, terutama yang terkait dengan literasi dan bagaimana mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Ini uh, mungkin bukan hal yang baru, tapi uh, jadi gini, mungkin sebelumnya tuh sudah pernah dilakukan di pembelajaran, tapi tidak sekompleks dan empat literasinya itu muncul dalam pembelajaran. Tapi dengan pelatihan ini jadi mengetahui bahwa oh ternyata di semua mata pelajaran kita bisa mengintegrasikan empat-empatnya gitu. Empat-empat literasinya kita bisa masukkan dan menurut saya ya Bu ya ini tuh cukup keren ya karena dalam satu konteks yang sama misalkan dalam materi yang sama kita ternyata bisa mengintegrasikannya ke berbagai kompetensi. Jadi sambil berenang minum air gitu Bu. Jadi sambil kita belajar ilmunya, belajar materinya, materi pelajarannya, tapi kita juga bisa secara bersamaan meningkatkan kompetensi literasi peserta didik di 4 bidang literasi itu. Begitu, Oke. Ibu. Jadi kalau menurut Ibu Nurul yang sulit itu saat pelatihan apa Ibu? Penyusunan strateginya mungkin ya Bu ya. Jadi menyusun Strateginya. langkah-langkah pembelajaran agar bisa mengintegrasikan keempat literasi ke dalam materi yang akan kita ajarkan. Skenario-nya berarti. Yang susah, Iya, yang materi kemarin berarti ya. iya. Yang susah. Sebenarnya itu enggak mungkin perlu latihan aja Ibu. Karena Bapak Ibu udah handal kan di kelas cuman perlu latihan gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru bagus nanti kalau sudah handal dalam menyusun skenario. Terus yang paling menarik Ibu. Apa ya Bu ya? Paling menarik mungkin eh, bisa kenal dengan banyak rekan-rekan, terus kemudian bisa belajar bersama model-model pembelajaran yang ada, kemudian materi-materinya juga menarik sih menurut saya gitu. Oke, terus kemudian yang perlu ditanyakan mungkin ada? Cukup? Eh, Oke, terima kasih Bu Nurul. Jadi Terima semoga kasih Bapak Bu. Ibu bisa menyusun skenario pembelajaran berbasis empat literasi dengan baik ya nantinya. Memang perlu apa ya terbiasa begitu. Sebenarnya tidak susah tapi belum terbiasa. Mungkin ada lainnya Bapak Ibu yang mau raise hand. Monggo. Memang skenario-nya itu kalau masih baru atau awal gitu agak bingung gitu. Tapi kalau kan biasanya materinya kan sama ya Bu. Jadi bisa digunakan untuk materi tahun depan gitu sama. Tapi ada beberapa yang dimodifikasi gitu. Kalau awal-awal Nggih, Bu, memang mungkin agak berat gitu ya. nggih. Mungkin sama itu sih menyusun apa memilih stimulus yang diberikan gitu. Maksudnya Ya biar stimulusnya. stimulus yang diberikan itu benar-benar bisa eh, mengakomodasi 4 literasi itu gitu. Jadi biar nggak salah satu literasi saja gitu atau minimal 2 literasi bisa masuk ke dalam pembelajaran gitu. Kalau Ibu Nurul ngajar apa? Ibu? Saya tuh BK tapi saya Oh dapat iya, jam ya. untuk BK. sosiologi Oh sama riset sosiologi kemarin gitu. ya.
Kalau sosiologi kan fenomena yang ada di masyarakat ya, mungkin lebih mudah. Gitu. Jadi memang biasanya kan yang dipakai itu problem based learning ya. Jadi Iya, dari belum. apa yang ada di lingkungan sekitar, permasalahan-permasalahan. Makanya kalau kemarin kita ngasih contohnya itu konflik Palu gitu. Jadi benar-benar realnya anak-anak juga bisa memahami gitu. Oh, kalau di Jawa Tengah kan ada konflik itu. Gunung Kendeng itu ya, Pak? Oh Ada iya, kan? itu di Rembang. Itu baru aja kemarin Oh ini iya. mulai panas lagi. Di Mm-mm. Rembang itu kemarin ada masyarakat Gunem yang perebutan sengketa tanah kalau nggak salah, sengketa tanah desa. Jadi awalnya kan itu sudah redup ya yang di antara warga Gunem gitu. Terus kemudian ini mulai panas lagi karena sengketa tanah desa. Jadi siswa itu peserta didik itu lebih tertarik Bapak Ibu dengan apa permasalahan yang dekat dulu gitu. Mungkin Ya, kalau Palu terlalu jauh ya mereka lebih dekatnya yang di situ apa di Kendeng itu ya. Gitu. Mungkin tapi boleh Palu juga kan konteksnya nasional bisa kan, di MA. Mungkin karena ada ya. Kalau Palu itu kan dia kronologikalnya jadi panjang ya, karena sudah Iya, lama sampai sekarang masih ada gitu. iya, benar. Nggih. Terima kasih Ibu Nurul. Mungkin ada lagi Ibu Martika? Eh, izin Bu, boleh Bu Bu? Ani, ya Bu Ani. Iya, hanya menambahkan sedikit tadi dari Bu Nurul ya. Pada pelatihan ini saya belajar, ini mungkin juga sama dengan Bapak Ibu yang lain, tentu saja belajar terkait dengan keempat literasi itu, bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran dan juga bagaimana menerapkan model-model pembelajaran berbasis literasi supaya peserta didik juga ada peningkatan kemampuan dalam literasi. Itu Bu. Oke. Kemudian ini yang saya bangga kepada diri saya. Nah, ini Iya, yang ingin saya sampaikan. Itu adalah saya merasa bangga kalau sudah memberikan pendapat seperti ini, Bu. ya. Artinya apa di sini saya juga belajar untuk berbicara. Jujur saja saya itu salah satunya kelemahannya adalah itu grogi kalau bicara di depan publik. Iya, ini sebagai sarana saya untuk belajar gitu, Bu. Bagaimana belajar di apa namanya berbicara dan berkomunikasi di depan Bapak Ibu semuanya. Kalau di kelas kan momennya beda, Bu ya. Oke. Karena Ya, anak-anak ya. ya betul seperti Peserta itu. Jadi didiknya dapat masih melatih oke. betul, Bu. Melatih public speaking seperti itu. Nah, itu kalau sudah menyampaikan rasanya plong. Padahal sebelum sebelum menyampaikan seperti ini bingung mau ngomong apa ya nanti ya kira-kira yang tepat seperti itu. Ya, Oke. ya kemudian untuk yang tersulit, Ibu, ini alhamdulillah karena kemarin banyak temannya ketika pelatihan ini yang sudah saya kenal, terutama yang dari satu daerah, Bu ya. Jadi walaupun ada kesulitan kita bisa saling berkomunikasi dan memberikan masukan, tetapi yang sulit bagi saya itu malah bukan pada saat pelatihan, tapi implementasinya pada saat diseminasi, Bu, itu. Oh ya, Iya, oke. ya, sulitnya adalah di situ ragu-ragu berhasil tidak ya diseminasi nanti, kira-kira setelah diseminasi itu juga Bapak Ibu guru juga mau menerapkan tidak ya, dan di situ ada rasa tanggung jawab lah seperti itu, Bu. Oke, oke. Ya, sebenarnya di situ. Ya, oke, Ya, tanggung jawab setelah diseminasi ya. Jadi tidak iya. langsung 100% mungkin Bu ya, bertahap gitu, berapa persen dulu, kemudian tidak langsung bisa diimplementasikan kan berarti kan juga tergantung dengan kondisi Bapak Ibu gurunya. Tapi Iya, semoga iya, di sekolahan Ibu bisa mengimplementasikannya dengan baik. iya. Terus yang Terima kasih. ini, yang menarik Ibu. Yang paling menarik itu adalah ya itu Bu, dapat hal-hal baru yang Oh, sebelumnya iya, memang iya. tahu, yang sebelumnya belum pernah jadi tahu, oh ternyata pembelajaran selama ini materinya itu tidak hanya berkutat dengan materi saja, misalnya saja dalam pelajaran matematika tidak hanya hitung-hitungan aljabar, tapi atau mungkin bilangan seperti itu atau bangun ruang, tetapi juga di situ kita harus ada menyematkan yaitu terkait dengan literasinya. Ya, Iya. bagaimana
menerapkan model pembelajaran yang siswa itu benar-benar harus terlibat aktif dalam setiap pembelajaran seperti itu Bu ya. Dan satu hal yang saya ingin coba itu adalah eh, caranya bagaimana sih peserta didik itu punya kemauan. Kalau mampu itu kan memang tergantung dari individu Bu ya. Tapi yang pertama adalah kemauan. Oke. Kemauan bagaimana mereka itu kemauan untuk cinta dengan literasi Bu. Itu saya ingin sekali mencoba karena seperti yang sudah kita ketahui eh, generasi sekarang, maaf ini realitas saja, itu kalau diminta untuk membaca itu malas pol. Oke. Iya, Jadi susah sekali, Bu. Itu membaca katakanlah satu paragraf diminta untuk cari topik, mencari topiknya sekedar itu saja, rasanya sekarang sudah malas seperti itu. Bahkan bahasa Inggris pun, kebetulan saya bahasa Inggris, Bu ya. Mungkin saja kalau disuruh ada PR di rumah ya mungkin saya tinggal tergantung dengan Google Translate lah, sudah itu aja. iya nggak pakai kamus ya anak-anak sekarang. Betul, nggak pakai kamus. Nah, itu ingin sekali saya mencoba teknis bagaimana sih siswa itu bisa ada motivasinya untuk peningkatan literasinya itu, Bu. Ya, mungkin bisa dicontohi dengan Bapak Ibu guru dulu suka dengan membaca Iya, atau iya. iya. Jadi Bapak Ibu gurunya suka membaca, pasti muridnya nanti terus Bapak Ibu gurunya punya materi atau sumber yang banyak ya, kosakata yang banyak yang menarik juga bisa berpengaruh mungkin pada minat literasi seperti itu. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu, nanti tidak perlu takut nanti ya memang beban mental mungkin ya, Iya, tapi betul. apa namanya ya dicoba saja Bu, pokoknya sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah berjalan dengan baik. Iya. Iya, amin, amin. Terima kasih, Bu. Iya. Monggo Bapak Ibu, ada lagi? Ibu Nadiro? Ya, Bu. Ada yang mau ini menjawab, Ibu? Ya, Monggo. pada pelatihan ini saya belajar banyak sekali tentang ilmu-ilmu mengajar ya Bu ya, kayak Iya. semacam literasi, model-model belajar, terus ada CK, ada CP, Iya. ya. Terus yang Sudah sangat menguasai menarik CK dan CP-nya, Ibu? belum. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Itu dibaca boleh. Tidak harus Ya, hafalan ya. ya Oke, makanya itu monggo. sangat sangat baru sekali. Saya kira itu mengajar cukup mengajar saja, ternyata ada model-modelnya, ada Iya. literasinya. Iya. Kalau Ibu Nadiro Terus mata pelajaran apa, Ibu? seni budaya. Oh, seni budaya begitu. Jadi Oke. biasanya saya ngajar ceramah, terus ngasih tanya jawab, gitu. Terus kalau enggak praktek gitu. Wah, malah Terus kalau seni budaya itu literasinya masuk semua itu, Bu. Mudah itu. iya saya Kalau biasanya ngasih ceramah gitu, terus baca, terus langsung tanya jawab, ngasih soal gitu. Terus oke. besoknya lagi praktek gitu. Oke. Kalau yang Terus Ibu tersulit yang dirasakan pada pelatihan ini, Ibu? pelatihan yang sulit ya belum begitu paham Bu. Oh, nggak apa-apa Ibu, dibaca lagi kan materinya sudah di-download semua nggih. Nggih, Di LMS itu ampun. bisa beberapa kali dibaca, pasti sudah ada nanti Bapak Ibu guru. Tenang saja Ibu. Amin. Kalau yang menarik mungkin atau Yang ingin tahu lebih menarik banyak, yang menarik ya bisa kenal sama orang banyak nih. Dari oke. MA mana saja. Sudah ada yang kenal Ibu? Nah itu kan ada namanya. Enggak, maksudnya Ibu sebelumnya, Ani. sebelumnya. Yang ini saya satu sekolahan cuma Bu Maulin saja. Oh, Bu Maulin ya. Ya, Oke. Terus mungkin ingin tahu lebih banyak tentang Nopo? ingin tahu lebih banyak tentang ya ilmu ini Bu, mau dipelajarin Oh, lagi mau gitu. dipelajari lagi. Oke. Ya, Baik, cukup Ibu. ya, makasih Bu. Terima kasih Bu Nadiro. Mungkin ada lagi bapak-bapaknya? Bapaknya monggo.
Bapak sebelum Jumatan, Pak. Pak Fahmi? Pak Fahmi? Pak Fahmi, apakah? Ya, masih iya. Monggo Pak Fahmi. Suara saya masuk. Masuk Pak Fahmi. Oke, monggo. Oke. Refleksi pada kali ini, pada pelatihan ini saya belajar tentang literasi. Oke. Yang mana sebelumnya saya memahami literasi itu hanya membaca teks gitu aja, Bu. Oke. Padahal setelah mempelajari ini tuh literasi ada banyak, ada membaca, ada numerasi, ada sains, ada sosial budaya. Jadi saya tahu, oh ternyata tidak hanya membaca tentang teks saja ya. Nah, itu juga apa? Literasi. Terus hal yang paling menarik pada pelatihan ini itu ketika yaitu tahu tentang literasi itu banyak sekali, terus manfaatnya AKMI untuk peserta didik, untuk guru sendiri itu juga hal menarik buat saya. Ya, Pak. Terus hal tersulit yang saya rasakan itu mungkin ketika membuat skenario dengan literasi apa dan apa itu mungkin agak sulit ya. Oke, Pak Fahmi ngajar apa? Terus saya mengajar matematika. Oke. Mungkin yang sering saya gunakan itu ya literasi membaca dengan numerasi Numerasi. saja. Oke. Sosial budayanya belum masuk nih, Pak. Oke. Oke, sama sainsnya. Wah, nanti bisa ditambahkan, Mbak, nanti di Sosial budayanya itu mungkin ketika pas pelajaran, pas materi bangun datar atau Iya. bangun ruang itu mungkin bisa di apa rumah adat gitu. dikaitkan dengan sosial budaya. Nah, gitu. Kalau di materi lain belum tahu sosial budayanya itu apa. Geometri, Pak, mungkin bisa. Dan itu mungkin satu hal yang ingin saya coba juga diterapkan di materi lain, sosial budaya masuk di materi lain gitu. Iya. Iya. Baik. Cukup, Bapak. Terima kasih, Bapak Fahmi. Oke, cukup. Oke, Mohon terima maaf kasih. kalau suaranya terputus-putus, ini sinyal juga agak susah. Oke, mungkin ada Bu Belian, monggo. Bu Belian. Pak Jalan, Bu Belian, monggo. Silakan. Iya, aku. Monggo. Yang mana? Oke, baik. Terima kasih ya Bu atas waktu yang telah diberikan ke saya. Saya dan Belian itu sama, bahkan saya berhadapan-hadapan ini tidak ngantuk. Iya Pak, berhadapan-hadapan Pak. Pada pelatihan ini saya belajar banyak tentang literasi. Literasi itu kemarin saya belum tahu apa yang terkandung di dalam kata literasi. Sehingga belajar BIMTEK ini dengan AKMI mengetahui di dalam satu kata literasi banyak bermacam-macam penafsiran. Banyak penafsiran. Ada membaca, interogasi, sains, gaya. Itu baru tahu terus terang saya. Alhamdulillah sekarang sudah tahu. Okay.
Yang Kalau tersulit, menurut Pak. saya itu ya mudah, Bu. Cuma Nggih. yang sulit itu ya kata-kata inteleknya itu, kata-kata yang keren sekarang. Karena saya itu kalau Apa, Pak, mengajar yang itu, keren, Pak? ya karena saya kalau mengajar itu memakai bahasa yang sederhana, tapi memahamkan ke anak. Nggih. Itu aja. Nggih. Berarti Terus terang iya. yang sulit itu memang kata-kata inteleknya. Ini kalau jujur ya Bu, secara pribadi. Nggih. Berarti nanti kalau Hal yang paling ya. Ini hal yang paling menarik pada pelatihan ini ketika saya ditanya atau tanya jawab dengan pemateri. Artinya apa? Memang kalau saya tidak tahu ya tanya, bukan ngetes saya. Akhirnya kan banyak ilmu yang saya dapatkan pada waktu fintech dari instruktur atau teman-teman yang lain. Hal tersulit yang saya rasakan pada pelatihan ini ketika menentukan literasi apakah itu yang belum bisa saya kuasai penuh, baik literasi, integrasi, sains, sosial budaya itu yang mana itu yang penerapannya itu. Oh iya, Pak. Kak, Bapak SKI ya? Ya memang sulit, Bu. Nggih. Kalau SKI itu banyak mungkin ya cuma Narasinya cerita, ilustrasi, membaca video. sosmed ya. Mungkin Ya. itu Pak, waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib kan pedangnya ada racunnya, Pak, itu. Sainsnya racunnya apa gitu. Ya, kalau masalah itu Bu yang saya rasakan ini curhat sedikit ya. Nggih, Kalau Bu. materi Nggih. kelas Banyak 10 nggak apa-apa, Pak? Banyak. tentang sejarah beliau Nabi kan dan Iya. Khulafaur Rasyidin itu pasti orang tahu di Maulud Basim Duror atau yang lain yang dibaca setiap Jumat. Tapi kalau kita sudah mengacu atau mengaji pada Daulah Abbasiyah, Umayyah, Ayyubiyah, ratusan tahun nama-namanya itu yang sulit, yang menjadi kendala saya itu seperti itu. Terus saya bangga kepada diri saya ketika mengikuti pelatihan ini saat diskusi dengan panjenengan sedoyo baik peserta BIMTEK ataupun dari instruktur itu. Ya. Terus yang menarik sudah ya yang menarik tadi. Yang tersulit Ya. tadi juga yang menggabungkan antara literasi apa begitu nih Pak di mata pelajaran SKI. Yang tersulitnya menggabungkan atau mencari yang pas gitu untuk literasinya di mata pelajarannya panjenengan. Ya yang sulit itu. Okay. Nanti ini kategori literasi apa? Okay. Saya yang belum bisa menguasai seperti itu. Karena kalau sesuatu yang salah saya sampaikan ke anak-anak dikasih anak-anak. Oke. Oke. Yang ingin dicoba itu ya Pak, berarti. Ya, mungkin yang saya terapkan. Oke. Terima kasih Pak Jalal. Ada yang disampaikan lagi? Sudah. Terima kasih. Sudah Bu, Jumatan. Oke, Jumatan ya Pak ya. Ya 10 menit lagi ya Pak. Jumatannya masjidnya dekat apa? Jauh Pak? Lumayan Bu. Oh, sebentar lagi ya Pak. Mungkin 10 menit lagi. Mungkin satu kali lagi, Ibu atau Bapak, satu lagi. Saya izin Ibu. Monggo. Bu Martika. Ya. Mohon maaf dari kemarin, yang hari kemarin itu tidak begitu mengikuti karena ternyata bareng sama jadwal ada diseminasi implementasi kurikulum Merdeka, Bu. Jadi ada 2 jadwal bersamaan. Yang berarti ini ya, saya tidak gurunya begitu tidak merdeka, mengikuti. kurang merdeka berarti. Iya betul sekali. Jadi yang sana juga ada tugas, yang sini juga ada tugas. Mohon maaf Ibu untuk yang kemarin. Nggak apa-apa Bu, bisa dipelajari kembali ya di bahan ajarnya bisa dibuka-buka. Monggo. Ya.
pada pelatihan ini saya belajar banyak sekali, tentunya banyak sekali, terutama tentang literasi. Seperti teman-teman, literasi itu yang kita tahu memang literasi membaca ya Bu. Tapi ternyata memang ada berbagai literasi, ada 4 literasi itu yang nantinya hal yang menarik pada pelatihan ini ketika kita banyak menambah teman, kemudian tambah pengalaman, tambah pengetahuan tentang ini, terutama tentang literasi dan materi-materi yang bisa kita sampaikan ke siswa dengan mengintegrasikan berbagai literasi. Kemudian hal tersulit yang saya rasakan pada pelatihan ini ketika ada 2 kegiatan bersamaan. Yang kemarin juga sama di jalan ini zoomnya tetap jalan, jadi di tas itu HP tetap on, tapi kamera saya matikan. Sampai di sana juga masih on. Jadi telinga itu dua-duanya yang satu mendengarkan Zoom, yang satu mendengarkan yang offline kayak gitu. Terus yang masuk yang mana Bu? Entahlah Bu. Ya bisa dipelajari lagi Bu di bahan ajarnya bisa Bu. Ya, itu hal yang tersulit menurut saya. Dan saya bangga kepada diri saya ketika mengikuti pelatihan ini. Kan tidak boleh membanggakan diri ya aslinya ya. Boleh Cuma Bu. Agak seneng bisa dipilih menjadi peserta pelatihan, jadi bisa menambah wawasan lebih atau pengalaman lebih daripada teman-teman yang tidak mengikuti. Jadi nanti saya dan tadi ada teman saya yang satu Bu, status sekolahan Bu Sri Wirnarni. Mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit gigi beliau. Sakit gigi jadi tapi tadi bisa Zoom Bu. Oh tidak bisa, tidak kuat katanya Bu tadi. Tambah sakit ya mendengarkan banyak orang. Iya katanya. Terus tadi mohon izin. Jadi nanti saya sama beliau mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman yang tidak mengikuti pelatihan ini. Yang penting dikerjakan Bu post testnya buat ya jangan lupa. Ada berapa soal ya Bu di post test itu? Wah saya kurang tahu Ibu. Monggo langsung dicoba jam 12. Oke. Saya ingin tahu lebih banyak tentang gaya belajar yang baru, mengintegrasikan beberapa mapel dan beberapa literasi. Itu yang saya ingin lebih tahu, dan hal yang ingin saya coba yaitu tadi saya dan nantinya Bu Sri Winarni akan mencoba hal baru, mungkin mengintegrasikan beberapa mapel dan beberapa literasi dalam satu pertemuan misalnya. Seperti itu. Oke, itu terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jadi walaupun ada 2 kegiatan, yang penting sama-sama jalan di Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang disampaikan? Tidak ada? Quotes untuk hari ini Bapak Ibu. Kesadaran diri memberimu kemampuan untuk belajar dari kesalahan serta kesuksesan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga dapat mengerjakan post-test dengan baik dan dapat hasil yang memuaskan dan diseminasinya nanti lancar. Kita foto dulu Bapak Ibu. Akmi gitu ya. Kelihatan saya. 1. Ya, kita foto dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas. Kalau mungkin penutupannya masih bisa langsung ke penutupan. Saya dan teman-teman saya yang 3 teman saya instruktur itu sebelum-sebelumnya saya dan teman-teman mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga Bapak Ibu guru sukses dan dapat melanjutkan aktivitas dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau saya ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Salam Ibu Bapak.
Iya, monggo dilanjutkan, monggo Bapak, Ibu, Pak. Izin live ya Bu ya. Monggo live, nggih, monggo.